Selamat datang di malam kelam, tempat di mana kenyataan dan kegelapan tak lagi bisa dibedakan. Aku penyiar kalian malam ini, dan seperti biasa, aku akan menemani kalian menyusuri kisah-kisah yang tidak seharusnya kalian dengar, tapi sudah terlanjur. Jangan matikan, karena malam ini kita akan mendengar sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah desa terpencil. Judul cerita kita malam ini, Penghuni Rumah Belakang Gunung. Pegang selimut kalian, matikan lampu, dan dengarkan baik-baik. Cerita ini dikirim oleh seorang pendengar setia kita. Sebut saja namanya Rani. Ia adalah seorang guru honorer yang baru saja dipindahkan ke sebuah sekolah dasar di kaki Gunung Kendil, sebuah wilayah terpencil di Jawa Tengah. Hari pertama Rani datang ke sana, ia langsung merasa aneh. Suasana desanya sunyi, terlalu sunyi. Bahkan saat siang hari pun suara burung hampir tak terdengar. Rani ditempatkan di rumah dinas, sebuah rumah tua yang katanya dulunya milik kepala sekolah lama yang menghilang tanpa jejak sekitar 6 tahun lalu. Cuma cerita orang desa, pikir Rani. Tapi semuanya berubah sejak malam ketiga. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, Rani terbangun karena mendengar suara ketukan dari arah dapur. Perlahan, ia bangun dari tempat tidurnya, menyalakan senter dari HP-nya, dan berjalan pelan ke arah dapur. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya keran air yang sebelumnya tak rusak sekarang menetes pelan, dan di dinding ada bekas tangan basah. Tapi anehnya, jari-jarinya ada 6. Hari demi hari, gangguan makin sering. Setiap jam 1 malam, selalu ada suara langkah kaki dari loteng. Padahal rumah itu tidak punya loteng. Dan setiap pagi, di meja makan selalu ada mangkuk kosong, seolah seseorang sudah sarapan lebih dulu. Tapi yang paling mengerikan terjadi di malam Jumat. Malam itu, Rani sedang mencoba tidur lebih awal ketika tiba-tiba lampu rumahnya mati total. Dan dari balik jendela, ia melihat seseorang berdiri. Bukan orang biasa. Sosok itu tinggi, tubuhnya sangat kurus, dan lehernya lebih panjang dari manusia normal. Wajahnya tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Hanya kulit pucat yang menegang, seolah menahan sesuatu di baliknya. Rani menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Ia terdiam,
tubuhnya terkunci di tempat. Sosok itu berjalan perlahan dan lenyap begitu saja. Keesokan harinya, Rani memutuskan bertanya ke salah satu tetua desa. Lelaki tua itu hanya mengangguk perlahan dan berkata, "Kamu menempati rumah belakang gunung ya?" Rani mengangguk dan lelaki tua itu mulai bercerita bahwa dahulu rumah itu memang milik seorang guru tua bernama Pak Darto. Tapi Pak Darto menyimpan sesuatu. Ia tertarik dengan ilmu pemanggil arwah dan konon katanya ia berhasil. Tapi arwah yang ia panggil bukan manusia, melainkan penunggu asli Gunung Kendil. Makhluk yang disebut warga sebagai Kakang Ruwet, makhluk tanpa wajah yang lapar akan perhatian manusia. Makhluk itu gak suka tinggal sendiri, kata si kakek. Jangan tinggalkan rumah itu kosong, atau dia akan ikut pulang. Rani pindah dari desa itu 2 hari kemudian. Tapi sebelum ia pergi, ada kejadian terakhir. Ia mengepak barang dan mengunci pintu. Tapi saat berjalan menuju mobil, ia mendengar suara tangisan dari dalam rumah. Suara itu kecil, menyayat, seperti suara anak kecil, tapi bukan anak manusia. Rani tak pernah kembali ke sana lagi. Dan rumah itu sampai sekarang masih kosong. Tapi kalau kalian lewat di kaki Gunung Kendil saat tengah malam, jangan heran kalau kalian melihat jendela rumah tua itu dan ada seseorang berdiri di sana, menatap kalian dengan wajah tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Itulah kisah malam ini, sebuah cerita nyata yang menegaskan bahwa tidak semua rumah kosong itu benar-benar kosong. Kadang mereka hanya menunggu teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Aku, penyiar dari Malam Kelam, pamit sementara. Tapi ingat, jangan pernah mematikan suara ini, karena siapa tahu dia masih mendengarkan dari balik jendela. Jangan lupa dukung channelku dengan cara like, komen, share, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kalian bisa mendengarkanku di lain waktu. Sampai jumpa. Selamat malam.